Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Perayaan Maulid Nabi dalam ayat-ayat Al-Quran menurut Alwi bin Ahmad. Setidaknya ada 6 ayat di dalam Al-Quran yang bisa dijadikan dalil tentang perayaan Maulid Nabi. Dr. Alwi bin Ahmad bin Hussein Al-Idrus menyebutkan setidaknya ada 6 ayat dalam Al-Quran yang bisa dijadikan dalil tentang perayaan Nabi Muhammad. Yang bisa dijadikan dalil tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad. Ayat tersebut adalah surat Yunus ayat 58, surat Hud ayat 120, surat Ibrahim ayat 5, surat Maryam ayat 33, surat Al-Hajj ayat 77, dan surat Al-Ahzab ayat 56. Dalam kitabnya berjudul Al-Itifal bi Al-Maulid Al-Nabawi Fidau, ayat Al-Quran Al-Adim, Alwi bin Ahmad menjelaskan perayaan Maulid berdasarkan surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." Kata Al-Rahmah pada ayat tersebut ditafsir sebagai Nabi Muhammad SAW berdasarkan pada Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 107. "Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Jalaluddin Al-Suyuti dalam tafsirnya juga menukil riwayat Abu Al-Seh dari Ibnu Abbas. Fadal atau anugerahkan Allah adalah ilmu, dan rahmatnya adalah Muhammad SAW sebagaimana Al-Anbiya ayat 107. Selain itu, Rasulullah sendiri juga menyebut beliau SAW sebagai rahmat dalam hadis Al-Damiri. Beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan." Dari Alwi bin Ahmad sebagaimana dikutip laman tafsir Al-Quran menjelaskan bahwa bahagia atas Nabi Muhammad SAW adalah urusan ilahi. Sedangkan merayakan Maulid Nabi adalah wujud ekspresi kebahagiaan tersebut, dan itu boleh-boleh saja meski tidak dilakukan oleh para pendahulu. Surat Hud ayat 120. Dalil kedua tentang kebolehan merayakan peringatan Maulid Nabi adalah surat Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, Nabi Muhammad, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin." Mantuk ayat tersebut adalah hati Rasulullah SAW menjadi teguh dan tenang ketika mendengarkan kisah-kisah Rasul terdahulu. At-Tabari dalam tafsir ayat, "Ma nusabbitu bihi fu'adaka," kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, kini meneruskan, maka janganlah risau dengan pendustaan yang dilakukan oleh kaummu, dan bantahlah apa yang mereka tuduhkan, jangan kau sempitkan dadamu. Kemudian diteruskan dengan ayat berikut, "Boleh jadi engkau Nabi Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu menjadi sempit karena takut mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang malaikat bersamanya." Quran Surat Hud 11 ayat 12. Dari ayat ini kita menemukan mafhum muwafaqahnya bahwa jikalau Nabi Muhammad SAW Allah teguhkan dan tenangkan hati beliau dengan kisah-kisah Rasul terdahulu, maka kita tentu lebih butuh kisah-kisah Nabi Muhammad SAW supaya hati kita menjadi teguh dan tenang. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, dari riwayat tersebut sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang Dia berikan di hari-hari tertentu, baik berupa nikmat yang dicurahkan ataupun bahaya yang dihilangkan, dan hari-hari itu diulang setiap tahunnya. Bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan berbagai ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Lalu adakah nikmat yang lebih agung daripada nikmat lahirnya Muhammad, sang Nabi pembawa rahmat SAW? Al-Suyuti Al-Hawi lil Fatawa. Di antara faidah utama kisah-kisah Al-Quran dan kisah-kisah lain pada umumnya adalah mantuk dari Hud 11:120 itu sendiri, yaitu meneguhkan hati Rasulullah dan hati umatnya atas agama Allah.
Selain itu, kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar sehingga pesan-pesan yang terkandung tertancap di dalam jiwa, sebagaimana surat Yusuf 12 ayat 111, yang artinya, sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Senada dengan hal tersebut, Ibnu Abdul Albar dalam Jami' Bayan al-Ilm wal Fudluhu mengutip kalam Imam Abu Hanifah tentang kisah para ulama. Kisah-kisah ulama dan kebaikan-kebaikan mereka itu lebih aku sukai daripada fikih, sebab kisah-kisah mereka merupakan adab dan akhlak yang mesti ditiru oleh suatu kaum. Surat Ibrahim ayat 5. Selanjutnya, dari Alwi bin Ahmad al-Idrus menukil surat Ibrahim ayat 5 berikut. Dan ingatlah mereka tentang hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat penyabar lagi banyak bersyukur. Apa maksud hari-hari Allah? Maksud dari hari-hari Allah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia, baik berupa nikmat maupun siksaan yang mereka alami. Sayyid Qutb dalam Fi Zalal Al-Quran menuturkan, semua hari adalah hari Allah. Tetapi maksud dari ayat tersebut adalah hari-hari terjadinya peristiwa bagi manusia atau sekelompok golongan, berupa nikmat atau siksaan seperti kisah peringatan Musa kepada kaumnya yang akan diceritakan kemudian. Hari-hari tersebut kemudian disebut dengan ayam atau hari-hari mereka, seperti halnya hari-hari bagi kaum Nuh, As-Samud dan kaum-kaum setelahnya. Inilah yang dimaksud hari-hari Allah. Jika peristiwa-peristiwa penting yang dialami kaum terdahulu diperintahkan untuk mengingatnya, tidakkah peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW dan kisah hidup beliau lebih penting dan lebih perlu untuk diingat? Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.